Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurfadila Apriliani dan kali ini saya ingin berbagi hasil refleksi yang cukup dalam setelah melalui mata kuliah epidemiologi untuk terapi okupasi. Jujur, awalnya saya cuma berpikir bahwa ini tentang menghitung kasus penyakit, jauh dari core praktik terapi okupasi. Tetapi ternyata pandangan itu keliru total. Epidemiologi ini justru pondasi ilmiah kita. Ini adalah ilmu untuk memahami mengapa masalah okupasi itu muncul di populasi, bukan sekedar mengatasi gejalanya saja. Ini adalah paradigma shift yang sangat fundamental. Momen AHA yang paling berkesan adalah ketika kita mengaitkan epidemiologi dengan model PEO, yaitu Person, Environment, dan juga Occupation. Epidemiologi memaksa kita untuk berpikir luas. Apa determinannya? Bukan hanya kondisi fisik person, tapi juga environment dan occupation yang memicunya. Kita belajar menghitung frekuensi masalah di populasi. Dengan data frekuensi ini, kita jadi tahu sebelum merancang intervensi individual, kita harus mengidentifikasi seberapa besar masalah ini dan faktor apa yang paling beresiko. Pemahaman ini mengarahkan kita pada peran TO yang lebih proaktif, yaitu pencegahan berbasis data. Selanjutnya, materi kausalitas epidemiologi sangat mencerahkan. Sebagai mahasiswa terapis okupasi, kita tidak boleh berpegangan pada korelasi semata. Intervensi kita harus punya sebab akibat yang kuat dan terbukti. Ini adalah inti dari evidence based practice atau EBP kita. Disinilah kita belajar tentang hierarki, bukti, dan desain studi. Yang pertama ada studi observational analytic atau cohort kasus kontrol. Ini penting untuk mengidentifikasi dan mengukur kekuatan faktor risiko secara prospektif atau retrospektif. Misalnya, seberapa besar risiko cedera pada pekerja dengan shift malam. Yang kedua ada studi eksperimental atau RCT. Ini adalah puncak pembuktian. Studi ini yang kita gunakan untuk memastikan bahwa program intervensi TO yang kita kembangkan itu efektif dan benar-benar menghilangkan atau mengurangi resiko. Tanpa bukti eksperimental yang kuat, klaim efektivitas kita rapuh. Jadi, kini jelas, epidemiologi bukan hanya ranah kesehatan masyarakat. Ini adalah senjata profesional bagi terapis okupasi. Dengan ilmu ini, kita dapat yang pertama, membaca dan menganalisis penelitian secara kritis untuk memahami terapi paling valid. Yang kedua yaitu merancang program pencegahan skala komunitas atau institusi. Dan yang ketiga adalah memberikan edukasi dan advokasi kebijakan yang didukung oleh data yang solid dan terpercaya. Singkatnya, mata kuliah ini telah memformat ulang cara saya berpikir dari fokus klinis sempit menjadi klinis berbasis sains dan berorientasi pada populasi. Setiap keputusan intervensi selalu didukung oleh data dan bukti terkuat. Epidemiologi ternyata esensial untuk terapi okupasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Bye.